Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita pada tahun ajaran yang baru. Dan anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai materi pola bilangan. Nah, setelah kamu membaca judul materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pola bilangan, mungkin banyak di antara kamu bertanya apa itu yang dimaksud dengan pola bilangan. Nah, agar kamu lebih paham, mari kita ikuti materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa kamu terima dengan baik. Oke, kita mulai saja. Nah, secara sadar atau tidak, sebenarnya ada banyak kasus di kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan pola bilangan. Salah satu contohnya adalah penomoran rumah pada perumahan. Nah, coba kamu perhatikan denah perumahan berikut ini. Nah, perumahan itu untuk memberikan nomor-nomor di setiap rumah, bagian sisi kiri dan sisi kanan jalan itu memiliki pola yang berbeda-beda. Nah, biasanya sisi kiri itu akan menggunakan pola bilangan ganjil dan sisi kanan itu akan menggunakan pola bilangan genap atau bisa juga sebaliknya. Nah, dapatkah kamu menemukan pola dalam pemberian nomor rumah pada gambar denah rumah berikut ini? Jika kamu amati dengan baik, kamu bisa melihat bahwa nomor rumah yang berada di sisi kiri itu dimulai dari nomor 1, 3, 5, dan 7, dan itu merupakan bilangan ganjil. Sedangkan nomor rumah yang berada di sisi kanan jalan itu dimulai dari 2, 4, 6, dan 8, dan itu merupakan bilangan genap. Jadi jika kamu diminta untuk melanjutkan atau mengisi nomor rumah yang berada di sisi kiri kanan jalan berikut ini yang belum ada nomornya, nah kamu bisa melihat polanya terlebih dahulu, seperti untuk rumah yang ada di sisi kiri terlebih dahulu. Nah, kita lihat tadi kalau nomor rumah yang berada di sebelah sisi kiri jalan ini menggunakan bilangan ganjil. Nah, di sini 1, 3, 5, 7. Berarti nomor rumah yang selanjutnya itu adalah nomor ganjil setelah 7. Berarti nomor ganjil setelah 7 adalah 9. Dan untuk rumah selanjutnya berarti nomor ganjil setelah 9, yaitu 11. Nah, untuk rumah yang berada di sisi kanan jalan, dia menggunakan pola bilangan genap. Lihat di sini 2, 4, 6, dan 8. Itu merupakan bilangan genap. Berarti rumah selanjutnya itu adalah bernomor genap setelah 8, yaitu 10. Dan rumah berikutnya adalah nomor genap setelah 10, yaitu 12. Nah, jika ada lagi rumah selanjutnya berarti kamu tinggal mengikuti polanya saja. Jika di sisi kiri berarti dia nanti ganjil dan di sisi kanan berarti dia genap. Nah, itu dia salah satu contoh penerapan pola bilangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih memastikan, kamu bisa saja jalan-jalan ke salah satu perumahan yang bisa dekat dengan rumahmu dan kamu amati apakah mengikuti pola bilangan atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari contoh kasus yang ibu berikan sebelumnya, kira-kira kamu bisa tidak menarik kesimpulan apa sih arti dari pola bilangan itu? Oke. Nah, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan atau angka-angka yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi ada sekumpulan. Kalau sekumpulan berarti lebih dari satu, ya. Sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi sekumpulan bilangan tersebut polanya sama dan teratur seperti contoh perumahan tadi, yaitu polanya ganjil dan juga genap.
Jadi dia untuk sisi kiri semua ganjil, yang di sisi kanan itu semua genap, jadi sama dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa jenis dari pola bilangan. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah yang pertama itu adalah pola bilangan Fibonacci, yang kedua pola bilangan ganjil, yang ketiga pola bilangan genap, kemudian pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini adalah jenis-jenis dari pola bilangan yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Sebenarnya masih ada pola bilangan yang lain, contohnya pola bilangan pangkat 3. Nah, tapi itu tidak usah kita pelajari ya. Kemudian nanti ada juga di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pola bilangan aritmatika dan juga pola bilangan geometri. Tapi itu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukup mempelajari ketujuh ini saja. Oke, kita mulai. Yang pertama itu ada pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci ini ditemukan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Italia yang bernama Leonardo Pisano Bogolo, atau yang lebih dikenal dengan nama Fibonacci. Nah, jadi nama pola bilangan ini disesuaikan dengan nama penemunya, yaitu Fibonacci. Bagaimana sih pola bilangan Fibonacci itu bentuknya bagaimana? Mungkin kamu baru dengar ya, ada bilangan Fibonacci dan kamu belum tahu bentuknya itu seperti apa. Nah, ini adalah bentuk dari pola bilangan Fibonacci atau barisan bilangan Fibonacci. Nah, coba kamu amati dulu barisan bilangan Fibonacci berikut ini. Nah, jika kamu amati dengan baik, kamu pasti bisa menemukan kira-kira bagaimana pola dari barisan bilangan Fibonacci ini. Dan jika kamu diminta untuk melanjutkan atau mencari bilangan berikutnya dari barisan bilangan ini, kamu pasti bisa. Nah, bagi yang sudah tahu polanya, bagus sekali ya. Tapi bagi yang belum tahu, coba kamu dengarkan, coba kamu perhatikan. Nah, untuk nanti di pola bilangan kamu akan sering mendengar kata suku ke. Nah, suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu artinya sama saja dengan bilangan yang berada di tempat pertama itu. Contohnya ini, 1 di sini ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Nah, untuk barisan bilangan Fibonacci, cara untuk menentukan suku berikutnya adalah dengan cara menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, contohnya begini. Untuk menentukan 13 ini kita peroleh dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu 8 dan 5. Kita jumlahkan 8 tambah 5 berapa? 13. Maka suku berikutnya adalah 13. Begitu juga dengan 8. 8 ini kita peroleh dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu 5 dan 3. 5 dan 3 dijumlahkan hasilnya adalah 8. Begitu juga untuk 5. 5 itu diperoleh dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu 3 dan 2. 3 tambah 2 itu 5. Nah, begitu juga untuk 3 dan 2. Nah, untuk satu yang ada di sini dan satu yang suku pertama ini sudah mungkin sudah ditetapkan ya. Jadi ini sudah ditetapkan suku pertama dan suku keduanya. Jadi kita tinggal melanjutkan suku ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, jika kamu diminta untuk melanjutkan barisan bilangan ini, kira-kira bilangan setelah 13 ini adalah berapa? Oke, caranya kamu cukup menjumlahkan 13 tambah 8. 13 tambah 8 itu adalah 21. Jadi suku selanjutnya adalah 21. Nah, jika diminta suku berikutnya berapa, sama saja langkahnya. Kamu tinggal menjumlahkan 21 dan 13.
21 ditambah 13 adalah 34. Nah, kamu perhatikan gambar yang ada berikut ini. Nah, di sini ada gambar beberapa bunga, dan setiap bunga memiliki jumlah kelopak atau jumlah mahkota yang berbeda-beda. Untuk gambar bunga yang pertama, jika kamu lihat di sini bunganya memiliki satu mahkota atau kelopak. Dan untuk bunga yang kedua, masing-masing memiliki 2 mahkota atau kelopak. Untuk bunga yang ketiga, masing-masing bunga itu memiliki 3 kelopak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kelopaknya ada 3 atau mahkotanya ada 3. Dan seterusnya sampai bunga yang ke-8. Nah, jika diurutkan banyak mahkota bunga dari bunga pertama sampai bunga yang ke-8, kita lihat bunga pertama itu ada 1, bunga kedua ada 2 kelopak, bunga ketiga ada 3 kelopak, bunga keempat ada 5, dan seterusnya sampai bunga ke-8 itu memiliki 34 kelopak. Nah, jika kita urutkan, maka dia akan membentuk pola barisan bilangan Fibonacci. Nah, kalau kamu belum yakin, coba kita periksa. Nih dia, 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13 adalah 34. Jadi untuk melanjutkan pola bilangan Fibonacci, untuk menentukan suku selanjutnya itu bisa kamu peroleh dengan cara menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Oke, itu dia untuk pola bilangan Fibonacci. Selanjutnya, pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil kamu sudah belajar ini dari SD, dan ibu yakin kalian semua tahu apa itu bilangan ganjil. Nah, kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, di tempat pertama ada 1 lingkaran, yang kedua ada 3, ketiga ada 5 lingkaran, keempat ada 7 lingkaran, yang kelima ada 9 lingkaran. Nah, untuk tempat pertama ini nanti akan disebut dengan suku pertama atau U1, yang kedua suku kedua atau U2, yang ketiga ini namanya suku ketiga atau U3, begitu juga dengan yang keempat ini suku keempat atau U4, yang kelima adalah suku kelima atau U5. Jadi suku ke itu disimbolkan dengan U. Suku 1 berarti U1, suku kelima U5, dan seterusnya. Nah, suku pertama ada 1 lingkaran, suku kedua 3 lingkaran, suku ketiga 5 lingkaran, suku keempat 7 lingkaran, dan suku kelima 9 lingkaran. Kamu perhatikan dari suku pertama suku kedua dari 1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, 7 ke 9 bertambah 2. Jadi sesuai dengan definisi pola bilangan tadi, dia memiliki susunan yang sama dan teratur. Lihat susunannya sama, yaitu bertambah tambah 2 dan juga teratur. Oke anak-anak, ini tadi merupakan barisan bilangan ganjil. Suku pertamanya 1, keduanya 3, ketiganya 5, suku keempat 7, suku kelima 9. Dari U1 ke U2 dia bertambah 2, U2 ke 3 bertambah 2, U3 ke 4 bertambah 2, 4 U5 bertambah 2. Nah, berarti dari U5 ke suku berikutnya nanti bertambah 2. Jadi 9 tambah 2, 11. Nah, jika diminta untuk melanjutkan ke suku selanjutnya, dia bertambah 2, yaitu 13. Nah, bagaimana jika diminta nanti kamu menentukan suku ke 50?
Nah, untuk menentukan suku ke-50 kan tidak mungkin kamu melanjutkan barisan bilangan ini sampai 50. Tentu nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak efektif. Jadi untuk mempermudahnya kita akan menggunakan pola bilangan atau rumus. Nah, caranya kamu perhatikan di sini. Suku pertama 1 didapat dari 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1 2. 2 kurang 1 1. Suku kedua 3 diperoleh dari 2 kali 2 kurang 1. 2 kali 2 4. 4 kurang 1 3. Suku ketiga yaitu 5 diperoleh dari mengalikan 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3 6. 6 kurang 1 5. Suku keempat yaitu 7 diperoleh dari 2 kali 4 kurang 1. Suku kelima yaitu 9 diperoleh dari 2 kali 5 kurang 1. Nah, kamu lihat jika di sini 2, 2, 2, 2, 2 dia tetap. Kemudian kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1 dia tetap. Nah, yang berbeda di sini adalah ini pengalinya. Untuk suku pertama dia dikali 1. Suku kedua dikali 2. Suku ketiga dikali 3. Suku keempat dikali 4. Suku kelima dikali 5. Berarti kalau suku keenam 2 kali 6 kurang 1. Suku ketujuh 2 kali 7 kurang 1. Suku ke-50 2 kali 50 kurang 1. Dan jika suku ke-100 berarti 2 kali 100 kurang 1. Begitu dia. Nah, bagaimana jika yang diminta adalah suku ke N atau UN? Nah, berarti cukup mengganti menjadi 2 kali N atau 2N kurang 1. Nah, ini dia jika diminta nanti suku ke N dengan N yang lebih besar. Kamu cukup menggunakan rumus ini untuk barisan bilangan ganjil. Nah, UN di sini maksudnya adalah suku ke N. Oke? Perhatikan soal berikut ini. Tentukan suku ke-50 dan suku ke-123 dari barisan bilangan ganjil. Nah, jika kamu diminta untuk menentukan suku ke-50 dan suku ke-123, kamu lihat di sini ini 50 sebagai N-nya, 50 dan 123 itu sebagai N. Nah, N-nya sudah besar. Nah, jika kamu ingin mencari berapa besar suku ke-50 dan ke-123, tapi kamu menggunakan cara yang pertama, yaitu mengurutkan dari bilangan pertama sampai dapat bilangan ke-50, tentu nanti akan memakan waktu yang cukup lama, ya kan? Nah, jadi untuk lebih mudahnya kamu bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu suku ke N untuk barisan bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N kurang 1. Jadi suku ke-50 atau bisa kita tulis dengan U50, dia sama dengan 2 dikali titik-titik kurang 1. Nah, titik-titik ini kita isi sesuai dengan N yang di sini. Karena N di sini 50, berarti titik-titik di sini 50. Jadi 2 kali 50 kurang 1 sama dengan 2 kali 50 itu 100, 100 kurang 1, 99. Jadi bilangan ganjil ke-50 adalah 99. Dan selanjutnya U123 sama dengan 2 dikali N. N-nya titik-titik kurang 1. Nah, titik-titik ini kita isi sesuai dengan yang di sini. Di sini 123 berarti dikali 123. Kita cari terlebih dahulu 2 kali 123 berapa? Ya, 246 kurang 1 berarti menjadi 245. Jadi suku ke-123 dari barisan bilangan ganjil adalah 245. Oke, selanjutnya adalah pola bilangan genap. Nah, kamu perhatikan gambar yang ada berikut ini.
Di sini ada gambar segi 6. Untuk gambar yang pertama, kamu lihat ada 2 segi 6. Ini merupakan U1. Dan ini merupakan U2. Ini U3. Ini U4 atau suku keempat. Suku pertama ada 2 segi 6. Suku kedua ada 4 segi 6. Suku ketiga ada 6 segi 6. Dan suku keempat ada 8 segi 6. Kamu lihat dari U1 ke U2 dia bertambah 2. U2 ke U3 bertambah 2. U3 ke U4 juga bertambah 2. Jadi dia memiliki pola yang sama. Nah, ini merupakan pola barisan bilangan genap yang tadi, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, jika kamu diminta untuk mengisi titik-titik berikut ini, kira-kira kamu bisa tidak? Nah, ini tadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita lihat dari yang suku pertama kedua tambah 2, ini juga tambah 2, dan selanjutnya juga tambah 2. Nah, berarti untuk mencari suku selanjutnya atau suku kelima, berarti kamu tinggal tambah 2 juga, sama. 8 tambah 2, 10. Dan untuk suku selanjutnya berarti ditambah 2 juga. 10 tambah 2, ya 12. Nah, karena ini sukunya masih kecil, suku ke N-nya masih kecil, U5 dan U6. Nah, kalau menggunakan cara seperti ini tentu tidak masalah kalau suku ke N-nya masih kecil. Nah, sama seperti barisan bilangan ganjil sebelumnya, bagaimana jika kamu diminta untuk menentukan suku ke 50 atau dengan N yang lebih besar? Nah, tentunya tidak akan efisien menggunakan atau melanjutkan barisan bilangan ini sampai suku ke 50. Nah, caranya kita lihat rumusnya. Suku pertama atau 2 itu didapat dari 2 kali 1. Suku kedua yaitu 4 didapat dari 2 kali 2. Suku ketiga yaitu 6 didapat dari 2 kali 3. Suku keempat yaitu 8 didapat dari 2 kali 4. Nah, kamu perhatikan bentuknya. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dia duanya atau pengalinya itu selalu sama. 2, 2, 2, 2. Yang berbeda di sini, suku pertama kali 1, suku kedua kali 2, suku ketiga kali 3, suku keempat kali 4. Jadi kalau suku kelima tinggal 2 kali 5, suku keenam 2 kali 6, suku ke-10 2 kali 10, dan suku ke N berarti menjadi 2 kali N sesuai dengan suku yang diminta. Jadi kalau diminta U100 berarti N-nya 100, berarti sama dengan 2 kali 100. Kalau suku ke 70 berarti N-nya 70, menjadi U70 sama dengan 2 kali 70, di mana UN itu merupakan suku ke N. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan suku ke-70 dan suku ke-125 dari barisan bilangan genap. Kamu lihat N-nya. Nah, ini sebagai N-nya 70 dan 125. Sudah semakin besar. Nah, berarti untuk lebih menyingkat waktu, untuk lebih mudah kita menggunakan rumusnya saja. Yang pertama suku ke-70 berarti sama dengan 2 kali N. N-nya berapa? 70, berarti 2 dikali 70. 2 kali 70 itu adalah 140. Kemudian suku ke-125 atau U125 sama dengan 2 kali titik-titik.
Nah, 2 kali N. Nah, N-nya berapa? 125. Berarti di sini kita isi 125. 2 kali 125, iya, 250. Gampang ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ini adalah U1, U2, U3, dan U4. Jika kamu hitung banyak lingkaran pada suku pertama adalah kedua, suku kedua ada 6, suku ketiga ada 12 lingkaran, suku keempat ada 20 lingkaran. Nah, pertanyaannya, kenapa barisan bilangan ini disebut sebagai barisan bilangan persegi panjang? Nah, pasti ada hubungannya dengan persegi panjang. Nah, barisan ini disebut sebagai pola barisan persegi panjang karena untuk menentukan besar sukunya atau nilai sukunya itu menggunakan konsep luas persegi panjang. Nah, seperti yang kita tahu, kalau luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini adalah gambar dari suku pertama dari barisan bilangan persegi panjang, di mana panjangnya adalah 2 dan lebarnya adalah 1. Nah, tadi kita tahu kalau luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar, atau bisa juga lebar kali panjang. Nah, jadi besar suku pertama adalah 2 kali 1, panjang kali lebar, atau lebar kali panjang, itu sama saja. Jadi 2 kali 1, atau bisa juga 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, untuk suku yang kedua, dari sini, dari gambar ini kita lihat bahwa panjangnya adalah 3 dan lebarnya adalah 2. Jadi besar suku kedua dari barisan bilangan persegi panjang adalah, kita mulai dari lebar saja ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Kamu lihat U1 1 kali 2, U2 2 kali 3, ini sama dengan 6. U3 panjangnya 4, lebarnya 3, berarti besar U3 adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Dan untuk yang kelima, panjangnya adalah 5, lebarnya 4, berarti besar suku keempat adalah 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, dari bentuk-bentuk ini kamu bisa perhatikan, kamu amati, kamu lihat bahwa kalau U1 itu 1 kali 2, U2 2 kali 3, U3 3 kali 4, U4 4 kali 5, berarti kalau U5 5 kali 6, U6 6 kali 7, U8 8 kali 9, U100 berarti 100 kali 101. Nah, ini ditambahkan dengan, untuk mendapatkan ini nih, kalau yang ini didapat dari N-nya 4. Jadi kalau N-nya 4, ini 4 kali ini. Untuk yang kedua, bilangan yang kedua itu N-nya ditambah 1. Jadi kalau ini 4 tambah 1 5. Jadi kalau U100 berarti 100 kali 100 tambah 1, jadi 100 kali 101. Nah, atau jika ditanya UN, maka rumusnya adalah UN sama dengan N dikali dengan, ingat, N-nya ditambah 1.
Jadi ini dia untuk pola bilangan persegi panjang. Ini adalah rumus untuk menentukan suku ke n-nya. Jadi kalau n-nya besar, kamu bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk lebih paham, kamu perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku ke-30 dan suku ke-72 dari barisan bilangan persegi panjang. Nah, kita ingat lagi ini sudah n-nya sudah 30 dan 72, n-nya sudah besar, berarti kita menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan n dikali n tambah 1. N U30 berarti n-nya 30, n 30 kali n-nya tadi 30 tambah 1 31. Jadi 30 kali 31 itu 930. Nah, yang kedua, suku ke-72 berarti n-nya 72 dikali dengan 72 tambah 1. 72 tambah 1, 73. Jadi 72 kali 73 adalah 5256. Nah, itu dia untuk barisan bilangan persegi panjang. Kita lanjutkan ke barisan berikutnya, yaitu pola bilangan segitiga. Kamu perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Ini U1, U2, U3, U4, U5. U1 dia 1, U2 1 lingkaran ditambahkan dengan 2 lingkaran jadi 1 tambah 2. U3 1 lingkaran ditambahkan dengan 2 lingkaran ditambah 3 lingkaran. U4 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 5 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi kalau 6, U6 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi kalau 10 berarti menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, jadi kalau UN 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah N. Nah, U1 nya 1, U2 nya 3, U3 nya 6, U4 nya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 10 dan U5 adalah 15. Ini tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Lihat ya, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, berarti nanti selanjutnya tambah 6. Nah, untuk menentukan rumus suku ke n dari barisan bilangan segitiga, kita menggunakan konsep persegi panjang. Nah, tadi kalau untuk persegi panjang ini n tambah 1, panjangnya n tambah 1 dan lebarnya n. Nah, dari persegi panjang ini kita bentuk segitiga dengan cara membagi persegi panjang menjadi 2 bagian yang sama panjang di diagonalnya. Nah, setelah dipotong maka akan terbentuk 2 buah segitiga. Ini tadi panjangnya n tambah 1 dan lebarnya n. Jadi kita hanya membutuhkan 1 segitiga saja. 1 segitiga untuk menentukan rumus suku ke n dari barisan bilangan segitiga. Nah, kita mulai dari rumus suku ke n. Kita ingat kembali rumus suku ke n dari barisan bilangan persegi panjang adalah n dikali n tambah 1. Ini untuk suku ke n dari barisan bilangan persegi panjang. Jadi untuk barisan bilangan segitiga, nah karena persegi panjangnya dibagi 2, atau karena segitiga itu merupakan setengah dari persegi panjang, maka untuk menentukan suku ke n dari barisan bilangan segitiga, kita tinggal kalikan dengan setengah saja. Jadi barisan bilangan segitiga itu adalah setengah dari rumus barisan bilangan persegi panjang. Setengah kali n tambah 1. Nah, misalnya
kita mau menentukan U4. Tadi kita tahu U4 itu 10, kita gunakan rumusnya. Jika U4 berarti N-nya 4, berarti menjadi setengah kali 4 kali 4 tambah 1, atau sama dengan setengah kali 4 kali 4 bisa dicoret dengan 2. Nah, atau 4 bisa dibagi dengan 2. Jadi kita coret 4 bagi 2 itu tinggal 2. Nah, ini habis. Jadi tinggal 1 kali 2 kali 5. 1 kali 2, 2. 2 kali 5, 10. Jadi U4 itu besarnya 10. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan suku ke-60 dan suku ke-71 dari barisan bilangan segitiga. Nah, kita karena N-nya sudah besar, kita menggunakan rumus saja, yaitu UN sama dengan 1/2 kali N tambah 1. Jadi suku ke-60 sama dengan setengah atau 1/2 kali N-nya adalah 60 kali N tambah 1, berarti 60 tambah 1 sama dengan setengah kali 60 kali 61. 60 bisa dibagi 2, 60 bagi 2 itu 30, berarti U60 sama dengan 1 kali 30 kali 61, yaitu 1830. Selanjutnya kita mencari suku ke-71, berarti U71 sama dengan setengah kali N-nya adalah 71 kali 71 tambah 1 sama dengan setengah kali 71 kali 71 tambah 1, 72. Nah, karena 71 tidak habis dibagi 2, kita pindah ke sini. 72 itu habis dibagi 2. 72 bagi 2 itu kita dapat 36. Jadi 1 kali 71 kali 36 adalah 2556. Jadi suku ke-71 dari barisan bilangan segitiga adalah 2556. Nah, itu untuk barisan bilangan segitiga. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke barisan bilangan persegi. Nah, ini dia gambar untuk barisan bilangan persegi. Nah, kamu perhatikan, ini adalah U1, U2, U3, U4. Konsepnya hampir sama dengan barisan bilangan persegi panjang, yaitu untuk menentukan besar sukunya dari suatu bilangan persegi panjang, kita menggunakan konsep luas persegi. Nah, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, contohnya ini U1 1, U2 4, U3 9, U4 16. Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Coba lihat. U1 sisinya ada 1, jadi 1 kuadrat, 1 kuadrat 1. U2 sisinya ada 2, panjang sisinya 2, jadi 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. U3 panjang sisinya 3, berarti menjadi 3 kuadrat atau 3 pangkat 2, yaitu 9. 16 dari 4 pangkat 2. Jadi U1 1 pangkat 2, U2 2 pangkat 2, U3 3 pangkat 2, U4 4 pangkat 2. Jadi kalau U5 5 pangkat 2, U10 10 pangkat 2. Jadi kalau U100 100 pangkat 2. Nah, atau untuk suku ke N adalah N pangkat 2 atau N kuadrat. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan persegi. Oke, kamu perhatikan contoh berikut ini. Tentukan suku ke-24 dan suku ke-45 dari barisan bilangan persegi. Kita langsung gunakan rumusnya saja karena N-nya sudah besar. UN sama dengan N pangkat 2.
U24 berarti N-nya 24. Jadi kita masukkan ke rumusnya menjadi 24 pangkat 2. 24 pangkat 2 itu besarnya adalah 676. Jadi suku ke-24 dari barisan bilangan persegi adalah 676. Kemudian suku ke-45. Suku ke-45 berarti menjadi 45 pangkat 2. 45 pangkat 2 sama dengan 2025. Nah, itu dia untuk barisan bilangan persegi. Ibu rasa untuk barisan bilangan persegi sangat-sangat mudah, nggak ada yang susah kok belajarnya ya. Semua gampang-gampang. Oke, dan yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Untuk pola bilangan segitiga Pascal ini, Ibu hanya mengajarkannya sekilas saja bagaimana cara kita membuat segitiga Pascal. Untuk lebih dalamnya lagi akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Oke, ini adalah gambar dari segitiga Pascal. Nah, paling pinggir ini, sisi yang kiri dan kanan itu selalu ditempati oleh angka 1. Lihat yang paling atas 1 dan yang paling pinggir sebelah kiri dan kanannya itu ditempati angka 1. Nah, Bu, ini dari mana kok bisa dapat 2, ini 3, ini 3, ini 4, 6, 4. Nah, caranya seperti ini, perhatikan. Nah, ini lihat, ini adalah tadi sisi yang paling pinggir itu diisi dengan angka 1. Nah, cara memperoleh 2 ini didapat dari 1 tambah 1, 2. Dan 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2, 3. Kemudian yang ini didapat dari 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kamu lihat. Kemudian yang di sini 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Jadi begitu ya. Ini didapat dari 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Ini masih bisa diperpanjang lagi. Jadi kalau seandainya kamu mau melanjutkan, sama. Kamu tempatkan dulu 1 di paling pinggir. Di sini 1, di sini 1. Kemudian diisi 1 tambah 4 berapa? 5. Berarti kemudian nanti di sini 5. 4 tambah 6, 10. Berarti nanti kemudian diisi 10. 6 tambah 4, 10. Diisi 10 lagi. Kemudian 4 tambah 1, 5. Kemudian 5. Dan begitu seterusnya. Nah, itu dia untuk pola bilangan segitiga Pascal. Nah, Ibu ajarkan bagaimana cara menentukan bilangan selanjutnya. Oke, di sini Ibu ada contoh soal. Nah, contoh soal seperti ini sering keluar di UN, dan untuk pola bilangan sendiri itu biasanya di UN atau ujian nasional itu akan muncul 2 atau bisa juga 3 soal. Nah, kalau dia 2 soal, nah biasanya salah satunya dia bentuk seperti ini, dan satu lagi itu barisan bilangan aritmatika, atau bisa juga barisan bilangan geometri, salah satu dari aritmatika dan geometri. Nah, kalau dia keluar soalnya ada 3 soal untuk pola bilangan, salah satunya ini pasti ada, dan yang kedua nanti aritmatika, ketiga nanti ada geometri. Jadi bisa keluar 2 atau 3 soal dari pola bilangan. Nah, perhatikan soal berikut. 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, dan 9 adalah, kita tulis ulang dulu. Nah, kamu perhatikan polanya. Dari 3 ke 4 itu bertambah 1. 4 ke 6 bertambah 2. 6 ke 9 bertambah 3. Nah, untuk melanjutkan pola bilangan ini, kamu nggak harus atau nggak perlu mencari rumus suku ke N-nya. Kenapa? Karena kita hanya melanjutkan saja. Untuk melanjutkan barisan bilangan, kamu lihat saja polanya. Nah, setelah tambah 3 berarti tambah 4. 9 tambah 4, 13. Berarti kemudian adalah tambah 5. 13 tambah 5, 18. Nah, jadi jawabannya adalah 13 dan 18.
Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 50, 45, 39, 32 adalah, kita tulis ulang. Nah, kamu lihat di sini, kalau contoh pertama tadi bilangannya semakin besar, sementara contoh yang kedua bilangannya semakin kecil. Jadi, kalau pola bilangan itu tidak selamanya bilangannya bertambah, ya. Jadi bisa juga berkurang atau kali atau bagi. Nah, untuk soal yang berikut ini dia berkurang. Nah, yang pertama dari 50 ke 45 dia berkurang 5. Kemudian 45 ke 39 berkurang 6, 39 ke 32 berkurang 7. Nah, berarti bilangan selanjutnya itu kamu lihat polanya. Kurang 5, kurang 6, kurang 7 berarti selanjutnya adalah kurang 8. 32 kurang 8 hasilnya 24. Selanjutnya berarti kurang 9. 24 kurang 9 adalah 15. Jadi jawabannya adalah 24 dan 15, yaitu A. Oke, ini selanjutnya tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 3, 13, 29, 51, 79, dan 113. Nah, ini agak lebih rumit dari yang contoh pertama dan kedua dan ya. Kamu perhatikan dari 3 ke 13. Kalau ini 3 ke 13 nggak mungkin kali ya. 3 kali berapa? 13 nggak ada. Berarti karena bertambah besar kemungkinan ini tambah. Dari 3 ke 13 bertambah 10. 13 ke 29 tambah berapa? Iya, tambah 16. 29 ke 51, iya, tambah 22. 51 ke 79 tambah 28. 79 ke 113 tambah 34. Nah, berarti untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya, kamu perhatikan polanya. Kamu lihat dari 10, ini tambah 10, tambah 16, tambah 22, tambah 28, tambah 34. Berarti selanjutnya itu tambah berapa? Caranya, kamu lihat dulu nih, ini bertambah 6. Ini juga bertambah 6. Ini bertambah 6. Ini juga bertambah 6. Berarti selanjutnya juga pasti bertambah 6. 34 tambah 6 berapa? 40. Berarti untuk bilangan selanjutnya di sini adalah 113 tambah 40, yaitu 153. Nah, selanjutnya di sini bertambah berapa? Ya, kita mulai dari sini dulu supaya dapat nanti di sini tambah berapa. Ini kita tambah 6 menjadi 46. Berarti untuk selanjutnya 153 tambah 46 adalah 199. Dan yang terakhir, nah kita cari dulu, ini tambah 6, berarti di sini menjadi tambah 52. 199 tambah 52 adalah 251. Jadi 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan ini adalah 153, 199, dan 251. Nah, itu dia materi kita untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa mengerti materi kita pada pertemuan kali ini. Dan jika kamu ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi ibu langsung. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengulang-ulang materinya. Kalau belum mengerti, silahkan kamu tonton videonya berulang-ulang. Kamu simak baik-baik penjelasan dari ibu. Terima kasih.